Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Senang saya Pastor Yer, ada Pastor Ari di sini. Kita berjumpa kembali. Kita akan berbicara tentang tenang di dalam hadirat Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa berdiam di dalam badai hidup ini. Saya tahu bahwa kita masih dalam tengah pandemi, badai kehidupan belum berhenti. Apa yang harus kita lakukan? Kita akan belajar apa makna sebenarnya dari berdiam atau tenang di dalam hadirat Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Tim pujian akan membawa kita semua dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan pada saat ini. Di siang hari ini kami mau bersama-sama bersekutu, memuji nama-Mu Tuhan, menyembah Engkau, dan kami mau belajar dari firman-Mu. Tuhan, biarlah setiap firman rema yang ada Kau taruhkan dalam setiap hati kami, dan firman itu akan menguatkan kami semua, akan mengubahkan pola pikir kami semua Tuhan, supaya kami mengalami sebuah perubahan hidup. Kami serupa dengan Engkau saja Tuhan setiap harinya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan jam-jam ini, waktu-waktu ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora.
Aku tenang dalam Kristus. Lihat kuasanya dalam keheningan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Haleluya, saya percaya kita semua diberkati Tuhan dengan puji-pujian. Saudara sekalian, saya percaya ketika saudara menyediakan beberapa waktu ini ya Pak Jada untuk kita beribadah di tengah minggu, demikian juga hadirat dan berkat Tuhan akan turun atas kehidupan kita. Ya, di ibadah tengah minggu kita belajar perkara-perkara kehidupan kita sehari-hari, tantangan-tantangan kehidupan kita sehari-hari. Ya, seperti Pak Jada katakan tadi ya, kita masih di tengah-tengah pandemi. Dan mungkin banyak permasalahan, pergumulan, mungkin apa yang dikatakan orang, ya kita berada di tengah badai kehidupan kita. Ya, satu dan lain hal setiap kita pasti mengalami masalah. Karena pandemi ini bersifat global, dan terutama pada masa sekarang ini di Indonesia, ya kita berdoa untuk keadaan pandemi yang tidak terkendali pada saat ini untuk beberapa saat, tapi kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang memegang kendali kehidupan manusia. Amin. Kita percaya masih banyak anak-anak Tuhan yang setia, yang kudus, yang komitmen di Indonesia. Mata Tuhan akan tertuju atas Indonesia. Badai itu pasti berlalu, tapi hari ini kita belajar untuk setiap kita orang percaya, bagi saudara jemaat Tuhan yang ada di Hong Kong, apapun keadaan keluarga di Indonesia, hari ini kita belajar firman Tuhan bagaimana kita berdiam di dalam Tuhan. Dia adalah Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari Mazmur 46 ayat 11 mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa dan ditinggikan di bumi. Saudara, firman Tuhan ini di pasal ke-40 ini berpisah dalam perikop Allah, kota benteng kita. Nah, latar belakang daripada firman ini adalah ketika bangsa Israel dalam situasi perang, Pak Jer ya. Dan di sini Tuhan ingin memberikan kekuatan, tambahan suntikan semangat buat mereka bahwa, aku ini benteng, tempat pelindungan, tempat engkau mencari pertolongan. Diam, ketahuilah bahwa aku ini Allah. Dalam konteks ini, ya kita boleh belajar. Ya, kita mungkin tidak dalam peperangan, tetapi mungkin sebagian besar kita, Pak Jaya, kita mengalami peperangan untuk satu virus ini yang yang belum selesai sampai saat ini. Tuhan ingin mengatakan kepada kita semuanya, tinggallah diam, ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Ya, sungguh menarik firman Tuhan ini, cocok sekali dan ya tepat waktu untuk kita semuanya, untuk kita berdiam di hadapan Tuhan. Saya mulai dengan satu cerita, Pak Jer ya. Pak Jer, kalau orang berenang gitu ya, dan dia minta tolong dia nggak bisa berenang gitu ya, akan sangat sulit sekali untuk menolong orang yang kelabakan gitu, Pak Jer.
susah sekali menolong. Jangan-jangan kita yang mau nolong juga tenggelam. Karena mereka panik. Ya, ya. Dia panik memang dalam suasana mau tenggelam gitu ya. Pegang sana, pegang sih, kalau kita mau nolong mereka, mungkin juga kita terseret ke dalam. Cara menolong mereka, menunggu mereka sampai mereka kecapean, dan mereka sudah tidak bisa panik lagi, mereka diam, dan situlah sudah bisa menolong orang seperti itu. Demikian hal dalam kehidupan kita, saudara. Pak Jil, kadang-kadang kita panik ya dalam badai kehidupan kita. Tuhan juga mungkin menunggu kita sampai kita tenang. Nasihat pada sore hari ini, Tuhan mengatakan, diamlah. Hei, ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Kata diam ini dalam suasana perang ya, pasal 46 ini, Mazmur ini. Kata diam ini, kata dasarnya itu let go. Ya, kalau saudara pernah nonton film kartun, let it go. Ya, berserah. Ya, berserah, letakkan semuanya. Seperti orang perang, letakkan senjata. Jangan berperang lagi. Ketahuilah bahwa aku Tuhan akan berperang bagimu. Nah, kata ketahui ini juga Pak Jir ya. Kita harus tahu Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha dahsyat. Bahwa Tuhan mengatakan, akulah benteng perlindunganmu, kubu pertahananmu. Ketahuilah. Ya, dan tidak hanya ketahui, tapi percayalah kepada Dia. Bahwa Dia adalah Tuhan. Bahwa akulah Tuhan ini berbicara tentang akulah perlindunganmu, akulah pertolonganmu di saat kesulitan. Dia ada bagi kita semuanya. Aku ada di sini, Tuhan mengatakan. Ketahuilah aku siap bagimu. Tetapi kamu harus tenang, kita harus tenang. Ya memang ketika badai hidup Pak Jer ya, ketika Pak Jer kasih kesaksian minggu lalu di ibadah minggu, waktu sakit ya, memang susah sekali kita tenang ya. Apalagi kita anggap kita selama ini sehat, tiba-tiba boom, kena sakit yang parah ya. Memang pertama-tama mungkin awal-awal memang kita agak panik. Kita bertanya, kita cari sana, cari sini, dan kita berusaha sendiri. Disitulah Tuhan ingin mengatakan kita tenang. Ya mungkin Pak Jer bisa cerita sedikit mungkin ketika waktu sakit itu mungkin panik Pak Jer. Ya awalnya saya tidak tahu sebenarnya saya itu sakit apa. Lalu setelah saya dilakukan tindakan medis lebih jauh, di MRI, di USG, sesuatunya, lalu akhirnya diketahuilah ada sebuah batu di empedu. Ada dokter yang bilang saya punya batu di ginjal, padahal saya mohon maaf kencing ke belakang itu semua lancar, pernah warna-warna. Dan setelah tahu ada batu itu, ya kami langsung berpikir apa yang bisa kita lakukan. Ya kita tahu bahwa kita berkata iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya kita beriman, lalu apa yang harus diubah dan sebagainya. Tetapi ya satu sisi ada kalanya semua yang kami lakukan, semua informasi yang kami tahu bukannya mempermudah atau mengurangi, malahan memperburuk, memperparah seperti yang dialami oleh wanita pendarahan. Sudah sekian lama akhirnya bukannya semakin baik malah semakin buruk. Tapi di akhir itu semua ketika saya sakit, saya belajar bahwa mempercayai Tuhan itu adalah hal terbaik dari setiap penyakit yang ada. Mungkin memang satu treatment itu berhasil untuk satu orang, tetapi itu bisa jadi bisa jadi tidak berlaku juga kepada diri kita karena kondisi keadaan tubuh, berat badan dan sebagainya itu belum tentu cocok dengan saya waktu itu. Jadi saya belajar bahwa benar-benar mengandalkan Tuhan, mempercayai Tuhan, diam seperti apa yang dikatakan oleh Daud itu sangat berguna lah buat kita pada waktu mengalami hal yang kurang menyenangkan. Iya, saudara, kita memang sebagai manusia ya, pada zaman-zaman sekarang ini apalagi banyak informasi ya, ya kan, kita kadang-kadang menjadi dokter sendiri, ya kan, kita tahu ini caranya ini. Ketika kita menghadapi masalah kehidupan kita sudah tahu cara ini itu, melakukan itu kan, seperti orang yang tenggelam ketika dia di air itu ya, berusaha melakukan segala sesuatu, ya. Tapi firman Tuhan hari ini mengajak kita sebagai anak-anak Tuhan ya, ada waktunya kita diam dan biarkan Tuhan yang bertindak. Ya, ada waktunya kita diam supaya kita tidak sok tahu karena Dia Maha Tahu. Supaya kita tidak sok jagoan karena Tuhan kita satu-satunya jagoan kita yang akan menolong kita setiap saat. Ya, ya saudara sekalian,
bacaan di pasal ke-46 ini kalau saudara baca seluruhnya sangat menarik sekali. Ini berhubungan dengan yang saya katakan tadi, masa perang bangsa Israel. Tuhan ingin bangsa Israel tidak menyerah kepada musuh, tapi tidak juga berperang melawan musuh. Karena bangsa Israel pada waktu kecil. Dan menurut perkiraan mereka sendiri, mereka akan kalah. Nah, Tuhan ingin mereka tenang dan berdiamlah, ketahui bahwa akulah Tuhan. Di ayat pertama sampai ketiga saya bacakan, nanti saya bisa bacakan selanjutnya. Dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Tuhan katakan, diam. Ketahuilah bahwa akulah Tuhanmu. Dia siap menolong kita. Ya, saudara, kenapa kita harus diam? Ada beberapa hal ya untuk kita mengerti apa artinya sih diam, apa tujuannya untuk kita menjadi diam dalam kehidupan kita. Ya, banyak dari kita memang tidak bisa diam ya. Kita punya pengalaman masa lalu, kita punya kehidupan masa lalu, kita pakai referensi itu, kita pakai pengetahuan kita. Ya, Pak Jar, sebelum Pak Jar jelaskan ya apa tujuan dan arti kita untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. So, Pak Jar, sehari setiap manusia itu menurut statistik ada 50.000 pikiran masuk dalam kehidupan seseorang. 50.000 saudara, belum lagi buah-buah pikirannya. So, bisa bayangkan mana bisa kita tenang kalau kita nggak disuruh Tuhan untuk tenang. Tidak hanya disuruh tenang, tapi untuk tahu bahwa Dia Tuhan yang memegang kendali. Dia Tuhan yang berkuasa. Kita akan selalu secara naluri, secara alami, nggak bakalan diam kalau ada masalah. Ya kan? Kita pakai, kita putar. Dan kebanyakan kita akan melakukan banyak kesalahan. Dan kita akan mengalami pengalaman-pengalaman yang salah dalam kehidupan kita. Di sini Tuhan ingin kita diam dan mengetahui bahwa Dia Tuhan atas hidup kita. Ya Pak Jar, mungkin Pak Jar jelaskan beberapa hal bagaimana kita bisa berdiam dan apa artinya ketika kita berdiam di hadapan Tuhan. Yang pertama, arti dari diamlah dan ketahuilah adalah ketika kita tenang dan percaya bahwa Tuhan adalah Allah. Kita tenang bahwa sambil merefleksikan bahwa sesuatu kehidupan ini adalah dalam kendali Tuhan. Tuhan yang menciptakan, artinya Dia berdaulat penuh atas kehidupan ini. Dia berdaulat atas hidup kita, Dia berdaulat atas semua ciptaannya, Dia berdaulat seisi bumi ini. Jadi ketika kita tenang bahwa kita tahu bahwa dia memiliki kuasa yang lebih besar ketimbang masalah yang kita hadapi atau ketika sebuah persoalan yang harus kita selesaikan. Yohanes 11 ayat 27 sampai 29 ini cerita tentang Maria, Marta dan Lazarus. Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia ini." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudara Maria, berbisik kepadanya, "Guru ada di sana, ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Jadi terkadang kita harus menyadari bahwa Kristus, Tuhan kita itu memiliki sebuah kedaulatan besar atas dunia ini. Dia yang akan melakukan sesuatu ketika Dia datang. Dia yang akan melakukan sesuatu ketika kita menyerahkan masalah kita kepada Tuhan. Di dalam Yakobus 5 ayat 16 juga dikatakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ketika ada masalah datang, yang kita lakukan adalah kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Seperti yang dilakukan Yunus sesungguhnya. Ketika dia masuk ke dalam perut ikan, siapa yang bisa? Tidak ada orang yang... Nggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu di mana dia. Ikan yang mana? Lalu seberapa dalam sudah dia? Bahkan Yunus sendiri pun tidak tahu bagaimana dia bisa keluar daripada situ. Apakah dia akan bermain-main dengan organ bagian dari ikan mereka atau bagaimana, dia tidak tahu sama sekali. Pasti gelap, tidak ada penerangan di sana. Sama sekali tidak ada harapan. Jadi yang dia lakukan benar dan bisa menjadi teladan buat kita. Kita mesti datang kepada Dia, sudah berserah total, mempercayakan kehidupannya, tidak lagi melakukan dengan apa yang kita tahu, Dia pernah lakukan, Dia mampu lakukan. Tetapi Tuhan sendiri yang akan menolong. Dan pada akhirnya di pasal Yunus itu, bagian terakhir dikatakan bahwa Tuhan akhirnya
melepaskan dia dari perut ikan. Dan kita perlu berdiam sejenak dan berkata bahwa Tuhan, Engkaulah yang berdaulat atas dunia ini, Engkau yang berdaulat atas hidupku, lakukanlah sesuatu terhadap apa yang sedang saya hadapi hari ini. Lalu yang kedua adalah ketika kita berbicara tentang diam dan ketahuilah, berarti kita percaya Tuhan akan melakukan yang Dia janjikan. Dia bukan saja berdaulat, bukan saja memegang kendali, Dia bisa melakukan sesuatu. He can perform something. Dia bisa melakukan sesuatu dan lebih besar daripada apa yang bisa kita lakukan. Dikatakan di Keluaran 14 ayat 14 bahwa ayat 13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut dan berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Kita tahu, kalau tidak salah konteksnya ini waktu mereka di depan mereka ada sebuah laut. Lalu ada bangsa Mesir sudah mengejar mereka, lalu mereka panik. Kita mau ngapain? Lalu Musa berkata bahwa Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dan betul, mereka diam saja. Tuhan yang melakukan, Tuhan yang membelah laut itu. Dan akhirnya mereka menyeberangi dan Tuhan menolong mereka dengan menutup kembali laut mati itu, di mana orang Mesir ada di tengah-tengah, dan Tuhan menolong mereka dari orang Mesir yang tidak bisa mengejar mereka kembali. Tuhan bisa melakukan sesuatu. Apa yang perlu Tuhan lakukan dalam hidupmu, berikan saja kepada Tuhan. Dan kita tidak perlu mendikte apa yang harus Tuhan lakukan. Tuhan tolong dengan ini, jawab. Percayakan saja masalahmu kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan yang menyembuhkan. Kembali kepada cerita saya pada waktu itu, memang ada seseorang datang kepada saya berdoa bahwa tidak perlu operasi, Tuhan yang akan sembuhkan dan sebagainya. Tapi di hati kecil saya cuma bilang satu, Tuhan mau operasi tidak operasi, yang penting saya mau sembuh. Operasi atau tidak operasi, yang penting saya bisa pulang, saya sudah capek, saya sudah kesakitan, apapun lakukan. Saya tidak sedang meragukan iman orang yang datang kepada saya itu. Saya tidak sedang menolak, tetapi saya tidak mau mendikte Tuhan melakukan sesuatu atas penyakit saya. Yang saya mau hanya satu hal, saya mau sembuh, Engkau penyembuh, that's it, selesai. Dan betul, Tuhan melakukan dengan caranya sendiri. Dia bisa menolong saya lewat sebuah operasi, dan setelah itu Tuhan menyembuhkan saya tanpa operasi yang kedua. Karena saya 2 kali masuk rumah sakit. Dua-duanya Tuhan pakai. Jadi kita tidak perlu mendikte Tuhan dan berharap Tuhan melakukan ini dan sebagainya. Tuhan yang akan melakukan sendiri dengan kehendaknya. Lalu yang ketiga adalah diam dan ketahuilah, berarti kita memiliki sebuah kedamaian, memahami jalannya bukanlah jalan kita. Seperti yang sudah saya singgung tadi bahwa bukan berarti kalau yang kita pikirkan itu adalah yang terbaik buat kita, belum tentu, karena Tuhan pasti lebih tahu kepada hidup kita. Dia tahu persis apa yang terbaik buat kita. Dikatakan di Yesaya 55 ayat 8-9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Amen. Tuhan punya rancangan yang terbaik buat hidup kita. Maria dan Marta berharap Tuhan datang dan menyembuhkan Lazarus. Tetapi kehendak Tuhan tidak, membiarkan Lazarus mati untuk beberapa hari lamanya dan akhirnya membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Itu cara Tuhan yang terbaik. Jadi kalaupun Tuhan belum menjawab, mungkin Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Mungkin Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih ajaib, supaya bisa membawa sebuah kemuliaan bukan dalam hidup kita, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang keempat, yang terakhir adalah ketika kita berdiam dan mengetahui Tuhan, berarti kita sedang menanti dalam hadirat Tuhan dan kedalaman kasih-Nya. Yang dilakukan oleh Raja Daud bisa menjadi yang kita lakukan juga. Dikatakan bahwa berdiam-dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia, itu di Mazmur 37 ayat 7. Di Mazmur 62 ayat 1, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Yesus pun juga sebelum Dia melakukan sebuah pelayanan dalam satu hari. Di Markus pasal 1 jelas dikatakan bahwa pagi-pagi benar Yesus pergi ke suatu tempat menyendiri untuk berdoa kepada Bapa di surga. Dan sebelum Yesus memulai juga rangkaian penderitaannya, kematiannya,
dia menyendiri di Taman Getsemani. Dia mencari sebuah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Sama halnya kita semua. Kita membutuhkan waktu untuk diam, tenang di kaki Tuhan. Kita berdiam diri di hadirat Tuhan. Supaya mengetahui apa yang menjadi isi hati Tuhan. Supaya Tuhan bisa mencurahkan isi hatinya. Dan ketika kita mengetahui isi hati Tuhan, kita bisa dikuatkan, kita bisa lebih berpengharapan, menjalani setiap kehidupan yang sedang diizinkan Tuhan musimnya. Ya. Percayai bahwa Tuhan yang akan menolong kita. Itu Pak Ari. Ya, intinya ya saudara, apapun kehidupan kita ya, terutama ketika kita menghadapi badai ya memang kita berusaha ya, tapi ada waktunya ya, kita berdiam di hadapan Tuhan. Dimana ketika kita sudah berusaha, segala sesuatu kita sudah upayakan dan tidak menghasilkan apa-apa. Kadang-kadang saya pikir tadi Pak Jer cerita tentang Yunus ya, kadang-kadang Tuhan membuat kita berdiam dan tidak ada satupun yang bisa kita harapkan lagi. Bahkan tidak seperti tersingkir dari dunia. Disitulah Tuhan baru bisa memberesi kehidupan kita. Disitulah Tuhan memang dikasih sepenuhnya kuasa untuk mengurusi kita. Karena kalau kita tidak bisa berdiam, kita mengurusi diri kita sendiri. Kita berusaha dengan segala kekuatan kita dan Tuhan, campur tangan Tuhan mungkin tidak menjadi efektif karena kita terus-menerus interupsi apa rencana Tuhan dengan kehendak kita sendiri. Makanya Tuhan katakan berdiamlah dan ketahui bahwa akulah Allah dalam kehidupan kita. Ya saudara, ada beberapa secara praktikal mungkin bisa kita lakukan ya, bagaimana kita bisa berdiam. Karena hidup ini bising saudara. Ya, zaman modern ini, zaman internet, zaman sekarang ini bising. Ya, ribut kehidupan kita. Banyak sekali informasi masuk. Banyak sekali zaman era internet ini, banyak sekali informasi yang menyesatkan. Saya dengar berita beberapa waktu lalu, lebih daripada 50% saudara ya, berita-berita melalui sosial media yang tidak valid, ya, yang tidak punya tanggung jawab secara jurnalistik, itu semuanya tidak benar. Nah itu kadang-kadang membuat kita, kalau kita tidak punya hikmat, kita mengambil informasi itu, ya kita kelola dan kita simpulkan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi hikmat-hikmat yang salah itu dari dunia kita pakai untuk mengambil keputusan dalam kehidupan kita. Dan itu lebih kacau lagi nanti kehidupan kita. Hikmat yang benar yaitu hikmat dari Tuhan. Amin. Kita tahu ketika kita berdiam diri, membaca firman Tuhan, mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat-Nya bagi kita. Amin. Untuk kita menyelesaikan masalah kita, untuk meredakan badai kehidupan kita, apapun yang saudara hadapi saat itu. Tuhan ingin memberikan kebenarannya untuk bagaimana kita menanggapi kehidupan kita, persoalan dalam hubungan kita, persoalan bisnis kita. Tuhan ingin memberikan kepada kita, tetapi kita harus tenang, diam di dalam Tuhan, dan jadikan Tuhan itu Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang kita menjadikan kita sendiri, orang lain, manusia, pengetahuan kita, pengalaman kita sebagai Tuhan untuk menentukan segala tindak lanjut kita. Jadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam kehidupan saudara. Amin. Jadi kita harus singkirkan segala yang tidak benar yang secara eksternal, saudara. Pengaruh-pengaruh dunia. Demikian juga secara internal kita harus buang, saudara. Internal itu apa? Sampah-sampah batin dalam kehidupan kita. Pikiran-pikiran yang tidak benar. Ya, seringkali kita merasa terluka, menjadi terluka dalam kehidupan kita, Pak Jer, secara emosional. Karena hal kehidupan kita secara internal yang mempengaruhi kita, seperti kesombongan, ya kan? Ya kan, kesombongan. Susah sekali menasihati orang sombong. Ya bahkan Tuhan sendiri mungkin susah menasihati orang sombong, karena dia lebih tahu daripada tahu firman Tuhan, bahkan lebih tahu daripada yang memberi firman Tuhan. Jadi susah. Bagaimana? Makanya Tuhan suruh kita diam. Ketahuilah aku ini Tuhan. Aku mampu memberikan kamu hikmat, aku mampu mengeluarkan jalan yang benar bagi kamu. Ya, seperti itu saudara. Iri hati dan sebagainya itu secara internal harus kita buang. Ya, tidak hanya yang eksternal kita harus saling dan buang, tetapi secara internal harus kita buang dan singkirkan semua sampah-sampah batin dalam kehidupan kita. Ya, itu emosi. Saudara,
Mari kita kembangkan kehidupan yang dari masa ke masa ya. Mau saudara dalam badai, tidak dalam badai, saya percaya firman Tuhan ini katakan, diamlah ketahui bahwa aku Tuhan. Harus kita lakukan dari waktu ke waktu. Waktu renungan saudara, waktu saat teduh saudara, ya, tentukan setiap hari. Di luar masalah sekalipun, saudara, kita harus tetap berdiam dan ketahuilah bahwa Dia adalah Tuhan. Amin. Saudara, kata diam ini, belajar, ada satu ayat terakhir ya. Saudara ingat ketika ada badai di Danau Tiberias, ketika Tuhan Yesus tertidur begitu tenang, begitu penuh dengan shalom, ketika badai, gelombang daripada air laut Tiberias itu, ketika Yesus dibangunkan, apa dikatakan Tuhan Yesus di dalam Markus 4 ayat 39 mengatakan, Tuhan menghardik, sepertinya Tuhan tidak senang, bukan dibangunkan, tetapi terhadap masalah atas murid-muridnya yang menyebabkan mereka takut. Dikatakan, diam, tenanglah. Perkataan yang sama, diam dan tenanglah atas masalah. Sekarang Tuhan menyuruh kita diam dan ketahui bahwa Dia Tuhan. Dia juga akan menghardik masalah saudara. Dia akan menenangkan masalah saudara ketika kita diam dan tetap teduh di dalam Tuhan. Ayat 40 mengatakan, lalu Ia berkata kepada murid-muridnya, kepada saudara dan saya, mengapa kamu begitu takut? Mengapakah kamu tidak percaya? Saudara, belajar kita berdiam dan ketahuilah bahwa Dia Tuhan memegang kendali dalam kehidupan kita. Amen. Sakit apapun yang saudara alami, masalah apapun yang saudara alami, ya, masalah hubungan, masalah keluarga, masalah anak-anak, tetap tenang di dalam Tuhan. Bukan tenang tidak melakukan sesuatu. Ya. Tenang ini bukan duduk diam dan tidur, menunggu Tuhan melakukan sesuatu. Tetapi tenang ini Pak Jaya, ketika saudara tenang berdiam, saudara sedang menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Masalahku, kekuatanku, sombonganku, saya serahkan kepada Tuhan. Sehingga saya tenang, semua diambil Tuhan. Dan Tuhan akan menenangkan masalah kehidupanku. Itu yang kita lakukan sebagai umat Tuhan. Amin. Saya percaya apapun kehidupan saudara badai ya dalam kehidupan saudara. Hari ini Tuhan ingin menenangkan hidup saudara dan menenangkan masalah saudara. Tuhan akan berperang bagi kita. Amin. Ya, Dia adalah Tuhan atas kehidupan kita. Dia tempat perlindungan kita. Kita berlindung di dalam perlindungan, di dalam ketenangan di dalam Tuhan. Dan berserah kepada Tuhan. Amin. Haleluya, kita akan berdoa buat firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih-Mu, untuk kemurahan. Biar firman-Mu hari ini berbicara sungguh-sungguh pada setiap kami. Terutama bagi kami yang sedang menghadapi segala masalah kehidupan kami, badai kehidupan kami. Di tengah-tengah pandemi, Tuhan, banyak mungkin di antara jemaat Tuhan sendiri menghadapi pergumulan tentang pekerjaan, penghasilan, kehidupan sehari-hari, masalah penyakit mungkin, masalah tentang pengharapan di masa depan. Tuhan, hari ini kami tahu Tuhan, Kau mengajar kami untuk berdiam dan untuk mengetahui bahwa Engkaulah Tuhan yang memegang kendali dalam kehidupan kami. Kami mau berdiam Tuhan, kami mau berserah, kami mau menyerahkan semuanya kepada Engkau. Bertindaklah Tuhan, kami ingin menjadikan Engkau Tuhan, Tuhan atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Lebih dari yang ku perlu.
hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Saatnya kita akan menaikkan syafaat kita bersama-sama kepada Tuhan. Kita berdoa buat salah satu ibu dari jemaat yang sakit, yang terbaring di rumah sakit. Kita berdoa supaya Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan menyembuhkan beliau, dan kesembuhan turun atas beliau dan bisa menjadi sehat, pulang kembali melakukan aktivitasnya. Tuhan yang akan menolong kita semua juga yang ada di Indonesia, menjaga keluarga kita. Jika ada 1-2 keluarga yang sakit, terpapar virus ini, kita berdoa supaya Tuhan yang akan menyembuhkan. Kita juga berdoa supaya Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan. Kita tahu bahwa PPKM di Indonesia masih dilanjutkan oleh pemerintah dan kita perlu mendukungnya, tapi di sisi lain kita juga perlu berdoa buat pekerjaan mereka yang hari ini harus bekerja untuk makanan mereka besok pagi. Jadi kita berdoa Tuhan yang akan mencukupkan mereka semua yang harus bekerja banting tulang setiap harinya, tetapi ada sebuah pembatasan-pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami datang kepada Tuhan pada saat ini berdoa buat ibu dari salah satu jemaat anakmu Tuhan yang sakit. Tuhan, Engkau tahu persis apa yang sedang dialami oleh beliau. Kami percaya Tuhan akan mengulurkan tangan-Mu atas beliau, melepaskan kuasa-Mu, melepaskan kesembuhan, kebaikan-Mu atas beliau dalam nama Yesus. Tuhan Yesus yang baik, beliau, sehatkan beliau, normalkan kembali Tuhan, supaya dapat melakukan aktivitas Tuhan. Kehendak-Mu yang jadi atas beliau dalam nama Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengar kesembuhan atas beliau, di mana semua sakit penyakit sudah pergi dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami terus mendukung Tuhan bangsa kami hari-hari ini. Ketika kasus naik, ketika beberapa tempat Tuhan sedang mengalami pergolakan Tuhan, terutama karena adanya PPKM yang diperpanjang oleh pemerintah. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan yang akan terus melindungi semua keluarga kami, melindungi semua sanak saudara kami Tuhan, di mana mereka harus bekerja hari ini demi makanan mereka esok pagi Tuhan. Biarlah mereka dapat tetap mendapatkan penghasilan yang
cukup Tuhan, supaya mereka tidak sengsara Tuhan di hari-hari ke depan, supaya mereka tidak kesulitan. Kami berdoa buat mereka yang isoman mandiri, Tuhan yang akan menguatkan mereka dari setiap makanan yang mereka makan, dari setiap obat yang mereka miliki ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, sembuhkan mereka semua. Kami berdoa buat setiap gereja yang ada, Tuhan yang akan menjagai, melindungi mereka semua. Tuhan yang akan terus pakai hamba-hamba Tuhan yang melayani supaya kuasa Tuhan mengalir. Kami berdoa buat kehidupan rohani seluruh jemaat Tuhan, seluruh umat-Mu Tuhan, supaya mereka tidak menjadi kendor, supaya mereka tidak menjadi lemah, mereka tidak menjadi lelah Tuhan. Mereka tetap bersemangat, mereka tetap beriman. Ada Tuhan yang akan sanggup menolong mereka, melepaskan mereka. Dalam nama Yesus. Doa hamba-Mu Tuhan pada saat ini. Biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang menjadi lebih baik dalam nama Yesus di tengah pandemi ini Tuhan. Kami berdoa supaya seluruh masyarakat bergandengan tangan bersatu Tuhan untuk menjaga kesatuan ini Tuhan. Bukan mengambil sebuah keuntungan pribadi, kelompok maupun golongan Tuhan. Melainkan sama-sama memerangi virus ini demi kebaikan bersama dalam nama Yesus. Berkati pemerintah kami, berkati setiap mereka yang bertugas Tuhan dari pemerintah Tuhan untuk melindungi bangsa ini, menata bangsa ini supaya ada sebuah perbaikan Tuhan di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih ya Tuhan, hamba berdoa buat seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Ketika mereka di dalam rumah, di luar rumah, Tuhan yang akan lindungi. Ketika mereka bekerja, mereka akan menjadi berkat di tengah majikan mereka semua ya Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh tangan mereka. Segala sesuatunya yang dikerjakan akan berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah belajar firman-Mu. Kami mau tutup ibadah kami pada saat ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara, mari kita mengangkat tangan kita dan kita boleh menerima berkat pada hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, kami terima berkat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Tuhan Yesus berkati semua jemaat Tuhan, sampai jumpa minggu depan.